Selamat siang, Oma, Opa, Ibu, Bapak, anak-anak remaja, orang muda, dan seluruh umat dimanapun berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-30. Intensi misa hari ini untuk keluarga Lia dan Rudi, semoga berhasil dalam usaha dan pekerjaan. Juga untuk kesembuhan dari Ibu Frida Hadi dan Bapak Tony Setiawan. Disiarkan langsung dari Pusat Pastoral Samadhi Klender. Misa akan dipersembahkan oleh Romo John Laba SDB. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak muda, anak-anak remaja yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-30. Mengawali perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-30, saya coba untuk mengingatkan kita semua satu pekan yang sudah kita lewati, di mana pada hari Minggu yang lalu Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi. Lalu soal membayar pajak, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka ketika ada koin di tangan, gambar dan tulisan siapakah itu? Dan mereka mengatakan gambar dan tulisan Kaisar. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Fokus perhatian kita adalah bahwa kita semua adalah warga dunia, iya. Tapi kita juga diciptakan sewajah dengan Allah. Kita adalah gambar dan rupa dari Allah sendiri. Maka kiranya satu pekan yang kita lewati itu membuat kita bersyukur karena kita dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini dalam bacaan-bacaan kitab suci yang sebentar lagi kita akan dengar, juga sejalan dengan lagu pembuka yang kita baru mendengarkan, menyanyikan bersama tentang cinta kasih kepada Allah, cinta kasih dari Allah, tapi juga cinta kepada sesama. Itu kiranya hal-hal penting yang akan kita dengar baik dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini, kita memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan biarlah kasih dan kerahimannya kita alami bersama, dan nantinya kita bisa bagikan
kepada orang-orang lain. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir mengajarkan dan memberi contoh hidup dalam kasih. Engkau bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Engkau juga mengajarkan bahwa hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Engkau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda, dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang miskin di antaramu,
Janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu sajalah penutup tubuhnya, hanyalah itu pemalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu bertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan
dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang Inmamnu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta menantikannya kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, dia seorang ahli Taurat, bertanya mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, baik yang ada di studio, ya, maupun yang di rumah, anak-anak remaja, orang-orang muda yang saya kasihi. Mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-30, saya mengingatkan bahwa hari ini Tuhan menyapa kita dengan menunjukkan jati dirinya sebagai kasih. Allah adalah kasih. Dan itu yang kita yakini, yang kita percaya. Dan ketiga bacaan yang tadi kita dengar benar-benar menggambarkan jati diri Allah sebagai kasih yang lebih dahulu mengasihi kita, dan ada satu harapan
yaitu bahwa kita yang mengalami kasih juga bisa mampu mengasihi Dia dan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Kalau kita omong tentang kasih, kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kasih itu adalah sebuah pengalaman. Orang bisa mengasihi kalau dia pernah mengalami kasih. Dia pernah mengalami bahwa dia dikasihi. Dia diterima apa adanya. Dan dengan demikian dia juga akan mampu untuk mengasihi. Mari kita lihat dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Mulai dari bacaan pertama, sangat jelas ketika Tuhan berbicara kepada umat Israel yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Bangsa Israel pernah menjadi orang asing, dan mereka juga pernah mengalami kasih dari Allah. Karena itu, tugas mereka adalah mengasihi siapa saja yang ada di hadapan mereka. Orang asing sekalipun yang tidak punya hubungan darah dengan mereka. Di samping itu, orang-orang kecil, orang-orang yang di dalam masyarakat sosial tidak diperhatikan, mereka-mereka itulah yang menjadi pilihan pelayanan untuk bisa dikasihi. Dan mereka bisa mengalami kasih. Para janda, anak-anak, orang-orang tua, mereka yang tidak diperhatikan dalam masyarakat, mereka-mereka itulah yang sekali lagi menjadi opsi fundamental, pilihan mendasar untuk bisa mengasihi mereka. Kasih adalah sebuah pengalaman, bukan hanya kata-kata yang diucapkan dari mulut kita. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Di gereja muda ini, Santo Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk fokus pada Allah yang mereka wartakan dalam pewartaan mereka. Satu tantangan yang mereka alami adalah bahwa ada juga dewa-dewa atau ilah-ilah. Orang-orang saat itu juga masih mengenal yang namanya menyembah berhala. Meskipun Yesus sudah diwartakan, Injil sudah mereka terima, tapi tetap ada tantangan yang sama. Karena itu, Santo Paulus memohon kepada mereka, pada jemaat di Tesalonika, untuk berbalik dari hidup mereka yang lama, yang dikuasai oleh sikap menyembah berhala, dan hanya fokus saja pada Allah yang benar yang diwartakan oleh mereka. Situasinya mungkin tidak jauh berbeda dengan banyak orang Katolik yang hari Minggu boleh pergi ke gereja, tapi ketika pulang ke rumah masih menyembah berhala juga. 11-12. Dalam bacaan Injil kita dihadapkan pada sebuah cerita, ya, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Sebetulnya antara orang Farisi dan Saduki dua elit yang saling bertentangan. Orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan. Orang Farisi percaya. Meskipun bertentangan, tapi mereka punya satu kesamaan, punya satu musuh yang sama, yaitu Yesus. Gara-gara itu, maka ya musuh jadi sahabat. Ya beda-beda tipis sama ya situasi dalam masyarakat kita ya. Tadinya musuh, sekarang jadi sahabat. Ya, betis, beda tipis. Nah, seorang ahli Taurat loh, pakar, datang dan dia tanya pada Yesus, Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Aneh ya, pakar kok nanya juga pada Yesus. Saudara-saudari, orang-orang Yahudi, mereka punya peraturan dan hukum-hukum, punya larangan-larangan
Dalam agama Yahudi ada 365 larangan. Jadi setiap hari satu larangan. Jangan ini, jangan itu. Setiap hari ada. Ya, 365. Dan masih ada 248 perintah. Konon 248 itu sama dengan semua organ tubuh kita. Belum pernah ada yang hitung ya, sampai 248 ya. Dan totalnya menjadi 613. Banyak sekali. Nah, karena terlalu banyak, dia datang dan minta kepada Yesus, kira-kira hukum mana yang paling utama ya? Dan Yesus tidak karang-karang, tidak menciptakan yang baru. Yesus mengambil dari apa yang mereka sudah tahu. Yang pertama Yesus ambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat yang ke-5. Dan tadi kita mendengar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yesus katakan, itu adalah hukum yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan yang pertama, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga bukan hal yang baru. Yesus ambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Jadi si pakar atau si ahli Taurat bertanya, Yesus kasih jawaban dari apa yang sebetulnya dia sudah tahu. Ulangan bab 6 ayat 5 dan Imamat bab 19 ayat 18. Dan Yesus juga masih tambahkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya yakin bahwa si pakar, si ahli Taurat yang tanpa nama ini juga tercengang dan merasa bahwa Yesus memang luar biasa. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang sangat bagus yang kita dengar pada hari ini sebetulnya mau mengatakan apa kepada kita. Saya punya 3 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, pada hari Minggu ini melalui sabda Tuhan, kita semua perlu bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sendiri mengalami kasih dari Allah dan kasih dari sesama kita. Kasih adalah sebuah pengalaman. Dan saya yakin bahwa semua umat yang hadir, baik yang di studio maupun yang sedang mengikuti misa secara online, kita semua sepakat bahwa kita pasti mengalami yang namanya kasih Allah dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kehidupan kita. Nafas, kita bisa tidur nyenyak, tapi tetap bernapas. Tuhan mengasihi kita dengan satu cara seperti itu. Darah tetap mengalir dalam tubuh kita. Itu hal-hal yang mungkin jarang kita sadari. Tapi kita perlu bersyukur, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi juga kita bersyukur hari ini karena kita diingatkan bahwa ada juga orang-orang yang ada di sekitar kita, yang namanya sesama manusia, yang dengan caranya sendiri berempati kepada kita, menunjukkan kasihnya kepada kita. Maka itu hal yang pertama yang mau kita bangun di dalam diri kita itu adalah rasa syukur. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita apa adanya, dan rasa syukur karena sesama kita, siapapun dia juga mengasihi kita. Dan dari situ kita belajar kasih dari Allah yang kita alami, kasih dari sesama yang kita alami, itu juga yang mau kita bagikan kepada sesama yang lain. Pengalaman akan kasih Allah, pengalaman akan kasih sama, membuat kita bertumbuh dan bisa mampu untuk mengasihi Tuhan sendiri dan mampu mengasihi sesama yang lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita, kalau tadi pertama kita bersyukur, hal yang kedua, rasa syukur harus menjadi nyata. Bagaimana kita mengejawanta rasa syukur atas kasih Tuhan? Mari kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan. Ini perintah yang pertama dan utama. Mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas hidup kita. Dengan segenap hati,
dengan segenap akal budi kita. Semuanya terarah pada Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Kita berdoa. Dalam Katekismus Gereja Katolik kita diajarkan doa bukan hanya sekedar berkomunikasi, tapi kita mengangkat hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Maka dalam situasi apa saja, kita bisa mengangkat hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Lagi-lagi, hukum pertama dan utama itu ada di sini. Hati dan akal budi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan totalitas seperti itu, wujud nyatanya adalah ketika kita berdoa, kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, emang kamu berdoa? Emang you berdoa? Susah sekali orang itu berdoa. Romo, waduh, baru 1 menit berlutut, pikiran mulai malang melintang atau apa. Banyak distraksi dalam doa pribadi saya. Itulah kita banget ya. Tapi cinta kita kepada Tuhan itu kita tunjukkan dalam doa. Yang kedua, dalam bait pengantar Injil tadi, dikatakan kalau kita mengasihi Allah, itu berarti kita patuh pada perintah-perintahnya. Emang kamu taat pada perintah Tuhan? 10 perintah Allah kamu jalani. 5 perintah gereja. Udah hafal belum? Hafal saja enggak. Apalagi ngejalaninya. Itu loh. Katolik memang begini ya. Jadi itu poin yang kedua. Mengasihi kepada Allah dengan totalitas kehidupan kita. Santo Petrus dalam suratnya yang pertama, dia tulis begini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus bab 1 ayat 8 dan 9. Jadi, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita mengasihi Dia. Amin. Lalu poin yang terakhir adalah kasih kepada sesama dalam perhatian dan kepedulian kita. Saya teringat pada Santo Yohanes. Dia mengatakan begini dalam suratnya, anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi sesama itu bukan lewat kata-kata, I love you babe. Begitu aja. Tapi harus melalui perbuatan dan kebenaran. Dan itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka poin yang ketiga juga menarik perhatian kita. Mari kita bertumbuh dalam kasih. Karena apa? Kalau seorang mengatakan dia mengasihi Allah, tapi tidak atau membenci sesamanya, dia seorang pembohong. Saya yakin kita tidak perlu menjadi pembohong. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengasihi Allah, perintah pertama, dan mengasihi sesama dengan tulus hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Saudara-saudariku, setelah kita mendengarkan sabda, kita semua dikuatkan kembali oleh sabda Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini dengan menyampaikan iman dan kepercayaan kita sambil mendoakan doa, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit daripada orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudari-saudara terkasih, hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita berdoa kepada Allah sebagai wujud kasih kita kepadanya dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, semoga Allah Bapa memberkati Sri Paus, para uskup dan para imam, agar pewartaan dan tindakannya membuat kita peka terhadap kebutuhan nyata pada sesama kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang perantauan dan pelarian, semoga Allah Bapa memberkati para perantau serta para pelarian, dan semoga mereka diterima oleh umat kita serta diberi tempat di mana dapat membangun hidup baru yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan, semoga Allah Bapa melindungi mereka yang dilupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa memberkati kita dalam usaha kita mengamalkan cinta kasih secara nyata dalam lingkungan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat memperhatikan kesejahteraan kami. Berilah kami semangat pengabdian yang tulus sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya guna membangun dunia baru di mana tersedia tempat bagi setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, kami mohon pandanglah anugerah yang kami persembahkan ke hadirat-Mu yang maha tinggi. Semoga buah pelayanan kami lebih terarah kepada kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantarannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lebih dari segalanya.
Antifon komuni. Kami akan bersorak-sorak karena karya keselamatanmu. Kami akan bergembira dalam nama Allah kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, sempurnakanlah dalam diri kami rahmat yang terkandung dalam sakramenmu, agar apa yang sekarang kami rayakan dalam tanda, kelak kami boleh menikmati dalam kenyataan yang sesungguhnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.